Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobrol Sentil. Gue Nini. Bu Anti. Hari ini kita mau bahas apa? Kita mau bahas tentang underestimate. Underestimate itu ya? Underestimate itu diremehkan atau meremehkan sesuatu hal. Kayak banyak banget sih sering terjadi di sekitaran gue. Mungkin lu juga pasti ngerasain nih, apalagi ya kan zaman sekarang ya, betul gitu kan, entah itu tentang status ekonomi, tentang fisik gitu kan, atau tentang gender. Itu kan banyak aspek juga gitu. Lu pernah nggak di underestimate sama orang lain? Sejauh ini jarang sih, tapi mungkin pernah kayak ngerasa lebih diomongin kayak gitu, terus dianggap remeh sama orang, dianggap gue tuh nggak bisa apa-apa gitu. Dan jelas-jelas orang itu belum tahu kita itu seperti apa gitu. Kadang banyak juga nih, ada beberapa teman-teman gue juga yang mungkin kayak fisiknya juga tidak seperti kita pada umumnya. Mereka lebih sering di underestimate, lebih kayak diremehin, kayak kok lu begini ya, kayak lu begini ya. Itu sih nyakitin ya menurut gue, walaupun bukan gue yang digituin. Lebih kayak, lu punya hati nggak sih ketika lu mengunderestimate orang lain gitu, sedangkan lu nggak tahu kelebihan dia apa. Mungkin kelebihan dia nggak ada di lu, gitu kan. Nah itu bahaya sih menurut kadang gue. Orang lain suka nggak tahu dan nggak sadar kalau dirinya dia juga punya kekurangan. Dan apa yang dilakuin orang lain itu belum tentu kita bisa melakukan juga. Setuju banget gitu kan. Kadang orang lain gitu maunya menilai orang, tapi dia nggak tahu gitu kan, nilai diri dia sendiri itu belum sempurna, dan memang tidak ada yang sempurna. Ketika kita bersandingan dengan orang lain, kita hidup berdekatan dengan orang lain, kalau bisa ya kita terima satu sama lain gitu kan. Entah itu kita berteman, bertetangga gitu kan, kita tetap harus menghargai gitu kan apa yang ada. Baik dalam baik dalam kayak kita sama orang lain, lingkungan pekerjaan, teman-teman, sahabat, baik banget. Itu juga pasangan ya, Bo. Kita harus saling menghargai pasangan kita kurangnya di seperti ini, tetangga kita kurangnya seperti ini, teman-teman kita kurangnya seperti ini gitu kan. Saling melengkapi sih sebenarnya. Oh ya, dia kurangnya begini, dia lemot, dia begini, ya udah gitu. Selagi tidak merugikan kalian, tidak ada salahnya kan gitu. Sedih sih kadang kalau ada beberapa temen atau tetangga gue gitu, kadang gini, meremehkan sesuatu hal yang kita nggak pernah tahu loh, entah nanti dia nextnya kedepannya akan jauh lebih baik dari kita. Kita nggak boleh ngeremehin orang lain, mengunderestimate orang lain, dan kita nggak tahu masa depan dia mungkin lebih baik nanti daripada kita gitu kan. Kita harus sama memperlakukan orang lain tuh seperti pada umumnya. Jadi kalau lu underestimate ke orang nih, dia begini, dia begitu, kita nggak boleh kayak gitu. Kita mesti lihat kita tuh, karena gue ngerasa banyak banget di sekitar gue ini gitu. Kayak apa sih contohnya, Kak? Kalau underestimate yang lo sering ngalamin itu? Ada mungkin beberapa, ada temen gue yang secara secara fisik tidak sempurna, gitu kan. Terus dipandang sebelah mata, kayak entah dia lagi jalan, entah itu dia lagi melakukan sesuatu hal, kayak emang bisa, emang nyampe, emang ini gitu. Kayak lu nggak percaya dengan adanya Allah, ngerti nggak sih? Kayak semua itu bisa dilakukan gitu kan. Allah tuh udah punya caranya sendiri gitu. Tapi kadang orang lain tuh kayak malah yang meragukan ya, Bo. Iya, jadi kayak meragukan orang itu bisa atau enggak, sedangkan penciptanya aja udah pasti lo bisa gitu loh. Itu yang bisa ngelewatin itu yang bahaya banget. Itu yang bahaya banget menurut gue nih. Dari situ gue belajar, kita nggak boleh underestimate orang lain nih. Kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa, kita nggak pernah tahu kelebihan orang itu sendiri apa. Gitu loh. Nggak boleh lo ngeremehin orang lain, oh dia begini, dia begitu. Lo nggak tahu lo kedepannya dia seperti apa, dia bakal jadi apa. Itu nggak bisa lo kayak gitu. Itu banyak banget sih. Mungkin di sekitar gue, karena gue lebih sering beradaptasi di rumah ya. Kalau lo kan memang kerja gitu kan. Kalau gue kan lebih kayak banyak paling di pekerjaan sih. Iya betul sekali. Mungkin di kerjaan juga pasti ada kan, ketika dia melakukan sesuatu hal. Kita capek, kalau capek sih emang udah dari luar batas itu ya, kita sama-sama kadang suka menghargai tapi ya udah gitu. Kadang-kadang suka keluar batas, kita udah sama-sama capek, ini gini dong. Jadi kayak udah keluar batas gitu aja, terus gitu kita nggak dipercaya bahwa kita tuh bisa ngelakuin itu gitu. Sama yang notabene
langsung dibilang lu nggak bisa kayak gitu. Sedih nggak sih? Kita bisa. Sedih nggak sih kayak kita aja digituin, diraguin. diraguin sama diremehin sama orang lain itu kita kayak gue bisa kok gitu kan, apalagi orang lain yang memang secara tidak sempurna kelihatannya udah gitu di underestimate. Tuh tahu nggak sih gimana hancurnya? Karena gue tuh sebenarnya punya teman seperti itu, ada lah gitu kan gitu, sampai dia cerita, sampai dia curhat gitu kan, kayak kenapa sih, untungnya dia cukup percaya diri temen gue ini, jadi dia nggak peduli orang lain mau ngomong apa gitu kan ya. Itu salah satu poin plus menurut gue buat dia gitu kan, dia nggak peduli dengan orang sekitar ngomong apa gitu, walaupun dia sudah di underestimate seapapun gitu. Gue waktu SMK, karena juga dulu gue sebelum berat badan buat turun, waktu itu gue sempet waktu SMA tuh gue kalau lari olahraga itu gue ada yang kayak emang bisa lari lo gendut apa segala macam tuh, gue sering banget. Pastilah ya. Body shaming mah bukan mungkin termasuk body shaming juga, cuma kayak gue bisa gitu loh, gue bisa lari gitu, sampai akhirnya gue buktiin gue bisa keliling Monas loh 3 kali tanpa zaman berhenti. Dulu mungkin nggak ada bullying, nggak ada body shaming ya. Iya, cuma baru-baru sekarang gitu. aja gitu. Jadi kan. Tapi kita kan ngerasa ternyata dulu gue emang bener udah dibully. Iya, gitu. cuma kan tetap aja kayak diremehin kayak gitu, kayak lu belum lihat gitu, gue bisa gitu kan, lu underestimate ke gue, lu tahu apa gitu, sampai akhirnya gue buktiin gitu kan, gue bisa kok gitu kan. Itu sedih sih ketika kita diperlakukan seperti itu. Orang lain juga pasti sama deh, tapi maksud gue gini nih, apa alasannya kenapa orang suka meng-underestimate orang lain? Coba deh, kalian pasti juga punya, apa kalian salah satu dari orang yang dia underestimate sama orang, atau kalian gitu kan? juga salah satu orang yang suka meng-underestimate orang lain, menilai gitu orang kan? lain gitu, Betul. secara sebelah pihak, betul gitu kan. Makanya pasti kalian juga pernah deh ngerasain di underestimate, atau kalian yang meng-underestimate orang lain. Nah, kadang gitu nih orang, makanya tadi gue bilang underestimate ke orang itu bahaya banget, karena kita nggak akan pernah tahu gitu loh kedepannya orang itu seperti apa. Itu aja sih menurut gue, jadi bahaya banget sih. Jangan deh, kalian juga jangan suka underestimate ke orang lain gitu kan, karena akan bahaya sendiri buat orang lain juga, buat kalian juga gitu kan. Buat yang meng-underestimate juga itu bahaya banget sih menurut gue. Orang lain bakal menilai kita juga buruk kan. Iya betul, gitu. setuju banget. Jadi udahlah, maksudnya ya kita tetap hidup berdampingan, tolong menolong, saling menghargai, penting ya Nis ya, menghargai satu sama lain. Dan gitu. Harus sadar kalau setiap orang itu nggak punya kelebihan banyak. Semua itu diciptain kekurangan, banyak kurangnya. Betul. Diciptain sempurna sama Tuhan, kekurangannya A, B, C, dan kita harus menerima itu. Betul, setuju banget gitu. Banyak kekurangannya. Dan kan juga harus bersyukur. Dan kalian juga harus bersyukur atas kekurangan kalian sendiri, gitu. Betul. Itu udah suatu kelebihan buat orang lain, dan mungkin kita nggak bisa menerima kekurangan dia, tapi banyak orang lain di luar sana yang bisa menerima kita dan bahkan memilih kita tuh kayak kita tuh berlian bagi orang lain, bukan buat lo. Mungkin lo menginjek-injek kita, tapi orang lain menghargai kita seperti berlian. Nah, itu dia penting banget. Jadi jangan sekali-sekali deh punya pemikiran atau berpikir untuk meng-underestimate orang lain, meremehkan orang. Itu bahaya banget sih menurut gue. Karena ketika lu di posisi itu akan sakit rasanya gitu loh. Lu nggak akan bisa berbuat apapun kecuali lu akan membuktikan itu kepada orang lain. Tetapi kan nggak mudah, nggak gampang untuk kita membuktikan ke orang lain bahwa apa yang mereka pikirkan itu, apa yang mereka remehkan terhadap kita itu tuh salah. Kita mau matahin aja tuh susah. Jadi jangan membuat spekulasi seperti itu terhadap orang lain. Dan kadang juga orang juga kalau udah menilai kita jelek juga susah ya, buat dilurusin, dilempengin tuh susah ya. Jadi betul. Ya udah, kita nggak usah capek-capek, nikmatin aja sih, gitu. Jalanin aja gitu. Apa yang menurut kita baik, jalanin aja gitu. Selagi tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain, satu, tidak membuat orang lain kecewa. Jadi ya jalanin aja lah, nggak usah pusing-pusing gitu loh. Ya itu sih menurut gue, karena banyak banget yang lebih tutup kuping aja lah. Tutup kuping. Benar, kita tahu kurangnya kita, kita lemot, kita pelupa, kita ini, ya udah kita begitu ya, gimana gitu. Betul. Kan seiring berjalannya usia kan kita makin ketahuan nih, dari perilaku, dari pola pikir, makin matang juga pun usia bukan yang muda lagi kan. Otomatis kan kita juga bertahap kayak ibaratnya ya orang tua kita udah berkurang kan ininya, ntar kita juga sama kayak gitu. Jadi nggak akan ada yang sempurna. Betul, gitu. Setuju. Jadi memang harus menerima, gak usah cuma pasangan, mungkin temen ya kan, sahabat, harus menerima kekurangan sahabatnya, temennya gitu kan. Kalau memang salah dikasih tahu, bukan malah diomongin di belakang, itu juga bahaya gitu kan.
Terus kalau memang harus dikasih tahu secara pelan-pelan gitu kan, baiknya seperti apa, tidak dengan meng-underestimate, tidak dengan menghakimi gitu kan, itu bahaya. Jadi kalau memang ngerasa teman atau sahabat, ngomonginnya benar, ngomonginnya yang lempeng, maksudnya kayak yang lo harus gini, coba deh seperti ini gitu, tapi yang lembut ya, gitu. tapi juga susah ya Bu, kadang juga kan kehidupan orang kan gitu ya, kan. Ya kan Kita ranahnya ada ranahnya juga kan. Yes, jangan terlalu intim gitu, tetap ya, ngasih tahu pada jalurnya. Kalau memang tidak bisa, berarti itu ya urusan dia gitu kan. Yang penting kita sudah kasih tahu mana yang baik, mana yang enggak, supaya ada masukan dari kita, supaya dia tidak di underestimate, tidak diremehkan oleh orang lain gitu kan. Karena hal sepele aja tuh bisa jadi fatal, itu sih menurut gue gitu. Nanti coba deh habis ini kita bahas tentang body shaming. Kita udah pernah bahas belum sih body shaming? Belum pernah ya? Belum. Ya, entah deh. Setelah video ini mungkin kita akan bahas tentang body shaming, atau ya banyak lah nanti kita bahas di dalam video body shaming itu. Kita mungkin bisa ngerembet ke yang lain seperti itu. Jadi ingat, jangan sampai underestimate ke orang lain, apalagi ke teman dekat, apalagi ke selingkup kalian, ke circle kalian, kalau bisa jangan. Tetap dikasih tahu, diarahkan mana yang baik, mana yang harus bisa kalian kasih tahu. Nggak usah terlalu intim, biar dia bisa berpikir lebih dalam lagi sendirinya. Kalian cukup kasih tahu sampai depan, sisanya biar dia yang berpikir ya, gitu. Benar. Jadi nggak usah terlalu intim. Dan jangan lupa kita juga buka buat ada yang mau komen, ada yang mau komentar, nanti kita bahas juga di vlog kita selanjutnya. Betul. Jadi kalau kalian mau kita bahas apa, komen aja di kolom komentar ya. Jadi kita biar pecahin sama-sama lah. Betul. Masalahnya. Kalian gitu. boleh tulis di kolom komentar kita mau bahas apa lagi yang sekiranya kalian ngerasain juga, apa sih yang sedang kalian rasain. Siapa tahu kita bisa ikut sharing bareng gitu. Oke. Video selanjutnya kita coba bahas tentang body shaming. Jadi jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga nonton sebelum video-video kita, karena itu kayak banyak banget nyambung. Yang bagusnya diambil, yang jeleknya nggak usah diambil ya. Oke, dadah, thank you semua, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.